Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik, adapun materi pada malam hari ini, yang pertama mengenai morfologi bunga, kemudian pembagian tumbuhan berdasarkan jumlah bunga yang dihasilkan, pembagian bunga berdasarkan letaknya pada tumbuhan, bagian-bagian bunga majemuk, pembagian bunga majemuk, serta contoh tanamannya, dan uraian tentang kelamin bunga. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Heruni Sasdar selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri pertama, Rizky Ayu Wahdani, kemudian pemateri kedua, Eka Nurrahma, dan pemateri ketiga, Regina Dwi Putri Mahardika. Baik, langsung saja, morfologi bunga. Bunga merupakan organ reproduksi Angiospermae. Bunga dibentuk oleh meristem pucuk khusus yang berkembang dari ujung batang dan dipengaruhi oleh faktor dalam maupun luar. Kemudian ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga. Kemudian di atas tangkai bunga terdapat dasar bunga. Kemudian di tengahnya itu ada bakal bunga. Di samping kiri dan kanan bakal bunga, bakal biji terdapat kelopak. Kemudian ada tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Adapun penjelasan mengenai bagian-bagian bunga, yang pertama mengenai tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga, ujung batang terhenti pertumbuhannya, biasanya menebal atau melebar, dan menjadi pendukung bagian bunga yang merupakan metamorfosis daun, yaitu kelopak, tajuk bunga, benang sari, dan putik. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak terletak lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kemudian ada tangkai putik. Tangkai putik yaitu bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian ada benang sari, yang bagian bunga yang membantu posisi kepala sari berada tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Selanjutnya ada kepala putik. Kepala putik yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Kemudian ada mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga untuk menarik serangga, bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Kepala sari yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk menampung serbuk sari. Materi selanjutnya mengenai pembagian tumbuhan berdasarkan jumlah bunga yang dihasilkan akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Rizky Ayu Wahdani. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu pembagian tumbuhan berdasarkan jumlah bunga yang dihasilkan. Tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniflora, tumbuhan hanya menghasilkan satu bunga saja. Selanjutnya, tumbuhan berbunga banyak yaitu planta multiflora. Next slide. Terpencar atau terpisah, flora sparsi, misalnya pada kembang sepatu.
berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Suatu rangkaian bunga dinamakan pula bunga majemuk, misalnya pada kembang merak. Next slide. Selanjutnya, tata letak bunga pada suatu tumbuhan. Bunga pada ujung batang atau flows terminalis misalnya pada bunga cutiak daun, atau flows lateralis atau flows axillaris misalnya pada kembang sepatu dan kembang elang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Reski Wahdani, kami ucapkan banyak terima kasih. Materi selanjutnya mengenai bagian-bagian bunga majemuk. Akan dijelaskan oleh Saudari Eka Nurrahma. Kepada Saudari Eka Nurrahma, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagian-bagian bunga majemuk. Bunga majemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada satu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Bagian-bagian bunga majemuk terdiri dari ibu tangkai bunga, daun pelindung, daun tangkai, tangkai daun, dan bunga. Bagian bunga majemuk yang pertama itu tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedikel yakni tangkai yang masing-masing kuntum bunga individual. Kemudian daun pelindung atau brake yakni daun yang pada ketiak muncul ibu tangkai bunga. Slide. Yang ketiga yaitu daun tangkai. Daun tangkai atau braktol daun yang ada 1-2 helai yang muncul pada pangkal tangkai bunga. Yang keempat yaitu tangkai daun, di mana tangkai daun adalah bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Itulah tadi pemaparan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Eka Nurrahma, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai pembagian bunga majemuk serta contoh tanamannya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, Regina Dwi Putri Mahardika. Kepada Saudari, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, pembagian bunga majemuk serta contoh tanamannya. Secara garis besar, bunga majemuk dibagi menjadi dua, yaitu bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang dan bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Nah, yang pertama yaitu bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang. Terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ibu tangkai bunga, dan dasar bunga. Yang pertama ibu tangkai bunga atau biasa disebut pendukulus komunis atau rakis. Merupakan bagian yang biasanya terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Bagian ini atau ibu tangkai bunga ini dapat bercabang dan cabang-cabangnya bercabang lagi. Dapat pula sama sekali tidak bercabang. Kemudian ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini mendukung bunganya. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga ini memiliki ujung tangkai bunga dan mendukung bagian-bagian bunga lainnya. Kemudian ada bagian-bagian bunga yang bersifat seperti daun. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu daun-daun pelindung, daun tangkai, seludang bunga, daun-daun pembalut, kelopak tambahan, daun-daun mahkota atau daun tajuk, daun-daun tenda bunga, daun benang-benang sari, dan daun-daun buah. Baik, yang pertama yaitu daun-daun pelindung atau braktea. Bagian-bagian yang serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunga, bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian ada daun tangkai atau brakteola.
satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga, pada tumbuhan biji terbelah atau dicotyledonae, biasanya terdapat dua daun tangkai yang letaknya tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar di samping. Dan pada tumbuhan biji tunggal atau monocotyledonae hanya terdapat satu daun tangkai dan letaknya di bidang median atau bagian atas tangkai bunga. Kemudian ada seludung bunga, yaitu pelindung yang paling besar, seringkali menyelubungi seluruh bagian yang majemuk ketika belum mekar. Contoh seludung bunga terdapat pada bunga kelapa atau Cocos nucifera L dan iles-iles atau Amorphophallus variabilis. BI. Next. Nah, di sini ada daun-daun pembalut atau Bractea involucralis atau involucrum. Sejumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran. Contohnya terdapat pada bunga matahari atau Helianthus annus L. Next. Nah, kemudian ada kelopak tambahan atau epicalis. Bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian serupa daun-daun yang berwarna hijau tersusun dalam satu lingkaran, terdapat di bawah kelopak. Contohnya ada pada tanaman bunga kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis L dan tanaman kapas atau Glossipium species. Next. Nah, kemudian ada bagian-bagian bunga majemuk yang biasanya tidak terdapat pada umumnya tidak terdapat pada tanaman, yaitu daun-daun kelopak atau sepalae, daun-daun mahkota atau daun tajuk, petalae, dan serta daun-daun tenda bunga atau tepalae. Dan pada tenda bunga terdapat mahkota yang sama bentuknya. Next. Kemudian ada benang-benang sari atau biasa disebut dengan stamina dan daun-daun bunga atau biasa disebut dengan carpella. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. For your information, telah ditemukan bahwa ibu tangkai bunga pada bunga majemuk dapat mengadakan percabangan, dapat pula tidak. Ibu tangkai bunga yang tidak bercabang dan berdaun disebut sumbu bunga atau scapus. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Eka Nur Rahmat. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan sifat susunan cabang-cabang dan urutan mekar pada bunga majemuk dapat dibedakan dalam 3 golongan. Yang pertama, bunga majemuk tak terbatas. Contohnya yaitu Inflorescentia carmosa, Inflorescentia boritdes, atau Inflorescentia camphripetala. Yang kedua yaitu bunga majemuk terbatas. Contohnya Inflorescentia chymosa atau Inflorescentia centrifuga dan Inflorescentia definita. Yang ketiga yaitu bunga majemuk campuran yang dimana contohnya yaitu Inflorescentia mixta. Selanjutnya yaitu bunga majemuk tak terbatas atau Inflorescentia carmosa, Inflorescentia boritdes, Inflorescentia interpetala, di mana ibu tangkainya tidak bercabang-cabang sehingga bunga terdapat pada ibu tangkai. Yang pertama yaitu tanda atau racemus atau botris, di mana bunga tangkai nyata duduk pada ibu tangkainya, contohnya pada kembang merah. Yang kedua yaitu bulir atau spika, seperti tanda tetapi tidak bertangkai, contohnya bunga jorong. Yang ketiga yaitu untai atau bunga lada atau amentum, di mana seperti bulir tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya, atau bunga majemuk yang mendukung bunga jantan atau betina menjadi buah. Contohnya yaitu pada sirih. Demikianlah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk kelanjutan materi mengenai bunga majemuk tak terbatas akan dipaparkan oleh Saudari Reski Ayuwahdani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya bunga majemuk tak terbatas. Ibu tangkainya tidak bercabang-cabang sehingga bunga terdapat pada ibu tangkai. Yang pertama yaitu tongkol atau spandiks, seperti bulir tetapi ibu tangkai besar, tebal, dan seringkali berdaging. Example atau contohnya yaitu iles-iles dan jagung. Selanjutnya yaitu bunga payung atau umbela. Bunga majemuk tak terbatas dari ujung tangkainya mengeluarkan cabang sama panjangnya. Corimbus atau Anthodium. Bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya melebar dan merata berbentuk seperti cawan. Contohnya bunga matahari. Next. Bunga majemuk tak terbatas ibu selanjutnya yaitu bunga bongkol atau capitulum. Bunga majemuk menyerupai cawan tapi tanpa daun-daun pembalut dan ujung ibu tangkai membengkak seperti bola. Contohnya lamtoro, petai, dan sikejut. Selanjutnya yaitu bunga periuk atau Hypantodium. Bunga ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, ujung ibu tangkai menebal, berdaging, berbentuk seperti gada, berbentuk bulat atau silinder, contohnya keluih dan nangka. Yang kedua yaitu ujung ibu tangkai menebal berdaging, berbentuk seperti periuk. Contohnya awar-awar. Next slide. Selanjutnya malai atau panicula. Ibu tangkainya bercabang, demikian pula cabang-cabangnya sehingga dapat disamakan dengan tandan majemuk. Contohnya bunga mangga. Selanjutnya yaitu malai rata atau Corymbus ramaus. Sama seperti malai, tetapi cabang-cabangnya memiliki sifat sedemikian rupa sehingga seakan-akan bunga tersebut terdapat pada suatu bidang datar atau melengkung. Contohnya soka dan kirinyo. Selanjutnya bunga payung majemuk atau umbela composita adalah suatu bunga payung yang tersusun. Contohnya adas dan wortel. Selanjutnya bunga tongkol majemuk. Ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang bagian susun seperti tongkol. Contohnya kelapa dan palma. Selanjutnya bulir majemuk. Ibu tangkai masing-masing bercabang dan mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir. Contohnya jagung yang jantan dan berbagai jenis rumput. Next. Selanjutnya yaitu anak payung menggarpu. Pada ujung ibu tangkai terdapat suatu bunga. Di bawahnya terdapat dua cabang yang sama panjang. Contohnya bunga melati. Bunga tangga atau bunga bercabang seling atau sinisinus. Ibu tangkainya bercabang dan cabangnya bercabang lagi, tetapi hanya sekali bercabang. Contohnya kayu merah dan buntut tikus. Bunga sekerup atau bostrix. Ibu tangkai bercabang, tetapi setiap kali bercabang terbentuk satu cabang antara kiri atau kanan membentuk 90 derajat. Contohnya bunga kenari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Regina Dwi Putri Mahardika. Kepadanya kami persilakan. Baik, untuk lanjutan materi bunga majemuk terbatas, selanjutnya ada bunga sabit atau drepanium. Seperti bunga sekrup, tetapi cabang-cabangnya terletak pada satu bidang hingga bunga seperti bulan sabit. Contohnya adalah tumbuhan suku Juncaceae.
Kemudian ada bunga kipas atau ripidum. Bunga bercabang seling, semua cabang terletak pada satu bidang dan cabang tidak sama panjang. Bisa dilihat pada gambar, sehingga cabang terletak pada tempat yang sama tingginya. Contohnya adalah tumbuhan pada suku Iridaceae. Next. Next. Nah, yang terakhir ini ada bunga majemuk campuran atau inflorensia mixta. Bunga majemuk campuran yaitu bunga campuran antara sifat-sifat bunga majemuk terbatas dan tidak terbatas. Contohnya adalah bunga johar yang di mana ibu tangkainya mengadakan percabangan seperti suatu malai, tetapi cabangnya bersifat malai rata. Contoh lainnya ada pada bunga soka, bunga kenari yang mempunyai susunan seperti malai tetapi ujungnya berupa sekerup. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, penjelasan materi mengenai kelamin bunga akan dipaparkan oleh Saudari Eka Nurrahma. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu kelamin bunga. Berdasarkan alat-alat kelamin yang terdapat pada bunga, dapat dibedakan menjadi bunga banci atau berkelamin ganda atau Hermaphroditus. Yang kedua, bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis, di mana ada dua bunga di mana yang pertama bunga jantan dan yang kedua bunga betina. Kemudian yang ketiga yakni bunga mandul atau tidak berkelamin. Next slide. Selanjutnya, berdasarkan alat-alat kelamin yang terdapat pada bunga, dapat dibedakan menjadi yang pertama, bunga banci atau berkelamin ganda, di mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bunga yang memiliki benang sari, di mana atau yang disebut dengan jantan maupun putik atau betina. Yang kedua, yakni bunga ini sering sekali disebut bunga lengkap. Yang ketiga, biasanya jelas mempunyai hiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Contohnya yaitu pada bunga terong. Slide. Berdasarkan alat-alat kelamin yang terdapat pada bunga, dapat dibedakan menjadi yang pertama bunga berkelamin tunggal, yang dimana bunga ini merupakan bunga jantan atau Phlox masculus, hanya terdapat benang sari tanpa putik, contohnya pada bunga jagung terdaota di atas tumbuhan. Yang kedua yaitu bunga betina atau Phlox femmeus, di mana bunga ini merupakan bunga yang tidak memiliki benang sari, tetapi memiliki putik saja. Contohnya pada bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Selanjutnya, berdasarkan alat-alat kelamin yang terdapat pada bunga, dapat pula dibedakan menjadi bunga mandul atau tidak berkelamin, di mana pada bunga ini jika pada bunga tidak terdapat putik maupun benang sari. Contohnya pada bunga pinggir dan bunga matahari. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Eka Nurrahma. Selanjutnya, materi kelamin bunga akan dilanjutkan oleh Saudari Reski Ayuwahdani. Kepada Saudari, kami persilakan. Baik, selanjutnya kelamin bunga berdasarkan alat kelamin yang terdapat pada tumbuhan. Membedakannya yaitu yang pertama berumah satu atau monokus, yang kedua berumah dua atau dikus, poligami atau poligamus. Poligami ini sendiri terbagi lagi menjadi ginodiokus, androdiokus, monocopoligamus, ginomocneus, triokus, atau triocopoligamus. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan alat kelamin yang terdapat pada tumbuhan, kita dapat membedakannya yaitu berumah satu. Berumah satu atau monococcus, tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan betina pada suatu individu. Contohnya jagung, mentimun, dan jarak. Next. Berumah dua atau diokus, jika bunga jantan dan betina beda tempat atau individu. Selanjutnya ada yang hanya mendukung jantan saja dan ada yang betina saja. Contohnya yaitu salak.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Regina Dwi Putri Mahardika. Kepadanya kami persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu berdasarkan kelamin bunga berdasarkan alat kelamin yang terdapat pada tumbuhan dan dapat dibedakan menjadi yang pertama itu poligami atau poligamus. Tanaman yang terdapat pada bunga jantan, betina, dan banci, yang dimana kelamin ini bersama-sama di dalam satu individu. Contohnya, ini bersama-sama di dalam satu individu. Contohnya pada bunga berbibir, yaitu pada Gynodiochus, di mana satu individu terdapat betina saja, sedangkan individu yang lain individu lain bunga. Kemudian ada Androdiochus, di mana satu individu terdapat jantan saja, tetapi individu lain berbeda bunga. Contohnya adalah Dryas octopetala. Kemudian ada Monoeca polygamus, di mana terdapat satu individu, terdapat jantan, betina, banci bersama-sama di dalam satu individu. Contohnya adalah pepaya. Kemudian ada Ginomonoecus, jika dalam satu individu terdapat banci dan betina bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada Trioecus atau Trioecu polygamus, di mana ketika kelamin bunga jantan, betina, dan banci masing-masing terpisah pada individu yang berbeda. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Regina Dwi Putri Mahardika. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung mengetik pertanyaannya di grup yang telah disediakan. Baik, sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.